Nah, nanti di akhir perkuliahan Anda ini diminta untuk membuat sebuah makalah. Makalahnya itu sebetulnya kalau dari segi teknikalnya itu kita sebut namanya technical report. Technical report adalah seperti makalah, tetapi formatnya itu dia lebih bebas ya, tergantung kepada tempat yang menyediakan technical report. Dalam hal ini kelas saya ITB gitu ya, jadi kita membuat technical report. Nah, technical report bedanya lagi dengan yang makalah yang biasa. Kalau technical report itu tidak ada peer review, jadi kita tidak ada peer review. Nah, saya akan cerita tentang formattingnya dari technical report, tapi itu akan saya bahas nanti di akhir kalau ada waktu. Tapi saya sekarang ingin membahas tentang teknik penulisan makalah, atau lebih tepatnya bagaimana saya menilai sebuah makalah. Nah, ini menjadi bahasan yang penting karena saya lihat banyak mahasiswa yang tidak tahu bagaimana cara menulis makalah yang baik dan benar ya, yang bagus gitu. Saya ada di jurnal, ada beberapa jurnal yang saya menjadi reviewer gitu ya, mengereview banyak banyak apa ya makalah ya, jadi makalah-makalah. Nah, ini juga sama ya, kalau makalah yang jelek gampang langsung dibuang gitu ya, reject ya. Tapi ada juga makalah yang bagus yang kita pertimbangkan. Nah, ini yang susah ya. Kita mulai satu-satu ya. Bagaimana saya menilai sebuah makalah? Nah, kenapa itu penting? Ya karena Anda harus tahu ini Anda membuat makalah untuk apa. Ada yang membuat makalah untuk kelas, ya berarti nanti bagaimana si dosennya itu menilai ya. Ada makalah untuk jurnal, berarti kita harus lihat standar jurnalnya seperti apa. Kita ada makalah juga untuk seminar atau conference ya. Oh, conference punya standar sendiri. Kita membuat tesis, formulanya seperti apa, disertasi seperti apa. Nah, dalam kaitannya dengan ini berarti kan Anda harus tahu nih, bagaimana saya supaya si reviewernya itu atau dosennya atau pengujinya itu memberikan saya nilai A. Sebagai seorang mahasiswa, Anda itu di-qualify atau diuji dengan dua hal. Satu, dengan tulisan. Dua, dengan presentasi. Untuk kali ini, karena kita kuliahnya bentuknya seperti ini, maka bentuknya adalah eh, tulisan ya. Sebetulnya karena kelas kita masih kecil, nih kita juga bisa, ya sebetulnya kita bisa membuatnya menjadi sebuah apa ya, kita presentasi juga bisa ya di akhir kelas kita bisa presentasi ya bisa gitu ya sebetulnya kalau mau ya kita bisa membuatnya menjadi presentasi seperti itu. Tapi ya itu dia ya, Anda di-qualify dua hal, tulisan dan presentasi. Berarti tulisannya harus bagus dong. Kalau enggak ya nilai Anda jelek ya. Karena Anda tidak punya kesempatan untuk memperjelas, berdiskusi atau berdebat dengan saya. Saya hanya bisa nilai dari makalah Anda, ya itu aja langsung ya nilainya, ya dari situ aja. Gitu. Nah, jadi ini gimana supaya Anda bisa mendapatkan nilai bagus ya. Gitu ya. Ini versi Budi Raharjo, tentu saja ada versi yang lain. Ya, versi Budi Raharjo ini setidaknya ya sama lah ya dengan standar dengan versi orang lain. Saya kalau menilai makalah, nah saya ambil contoh dari makalah-makalah sebelumnya. Di dalam kelas saya, maaf ya, ini saya coba buka satu web dulu ya, website apakah sudah kebuka. Nah, jadi nantinya makalah Anda itu saya simpan di dalam web saya ya. Jadi kalau Anda pergi ke budi.raharjo.id, maka di situ Anda akan mendapati link banyak ya. Di sini ada salah satunya adalah daftar makalah mahasiswa. Ini web saya nih saya update ya, jadi belum belum komplit ya semuanya. Karena ya itu dia saya update, belum saya upload. Ini udah mungkin ada lebih dari 20 tahun ya materi materi mahasiswa saya, jadi banyak sekali. Nah, contohnya nih ya saya ambil aja ya Secure Operation and Incident Handling nih ya, mirip-mirip yang dekat gitu. Nah, ini ada makalah-makalah contohnya ini dari tahun-tahun sebelumnya. Lagi-lagi tadi saya belum update ya, misalnya ini ada tahun 2017, 2016 gitu ya. Nanti kalau yang kuliah lain ini arsitektur komputer ada, terus ada lagi ini ya keamanan informasi. Yang ini 2024-nya malah makalahnya belum ada ya. Kemudian di sini ada, oh yang ini ada yang makalah. Misalnya ini ya, ini kuliah S1, misal saya klik ini, nah ini jadi ini ada nih ya. Jadi ini tugas mata kuliah keamanan informasi II 3230, ada mahasiswanya, nah ini ada ceritanya kayak gini ya. Nah, nanti makalah Anda juga akan saya letakkan di sini, jadi semua orang akan dapat menilai makalah Anda gitu ya. Jadi ini bisa dilihat dari situ.
Nah, makalah Anda nanti terkaitnya itu tentu saja dengan topiknya. Karena kalau kuliah kita adalah kuliah penetration testing, maka makalahnya di sini adalah terkait dengan masalah penetration testing ya. Ya, jadi ini kan gitu ya, sama ya ini gitu ya. Ya. Nanti akan masuk di sini ya. Tuh ini nanti bisa dicari lah ya dari budi.harjo.id. Oke, nah itu satu hal ya. Nah, saya bagaimana saya menilai makalah? Nah, saya ambil contoh beberapa makalah yang saya anggap ya oke lah bagus. Nah, ini saya share lagi screen saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya saya di sela. Oke, ini ya. Nah, kalau saya menilai sebuah makalah itu saya menilainya itu sebetulnya adalah mundur. Ya, jadi saya mundur dari belakang. Jadi saya mulai dari referensi dulu. Ini referensinya mau disebut referensi, bibliografi, daftar pustaka boleh ya. Nanti ini sebetulnya ada perbedaan, tetapi ini untuk kali ini apa saja boleh tergantung dari standar yang kita gunakan. Ya. Saya menilai dari belakang ini karena untuk menunjukkan bahwa, nah ini dia, you are what you read. Sebagai seorang mahasiswa, Anda itu dianggapnya tuh Anda bukan apa-apa. You have no say. Anda tuh nggak bisa, ya pendapat Anda itu dianggap nggak ada pendapatnya. Anda masih, ya masih terlalu cemen, terlalu rendah gitu ya. Maka Anda harus menggunakan pendapat orang lain atau dukungan orang lain untuk mendukung opini Anda, ya membenarkan opini Anda atau cara Anda gitu. Kalau di ini menggunakan tangan orang lain untuk menempeleng atau menabok ya. Jadi itu kalau di istilah persilatan atau kungfu gitu ya. Ya, jadi kita harus menggunakan referensi untuk mendukung opini kita. Jadi opini Anda tuh nggak ada apa ya, nggak ada bunyinya gitu. Jadi apa saja selain Anda ya tentu saja lebih berbunyi. Jadi dengan kata lain referensi itu boleh apa saja ya. Apa saja itu boleh ya. Tentu saja referensi itu ada ininya, ada kastanya atau kelasnya. Ada yang mau tanya? Bukan ya? Belum ya? Gatra bukan ya? Oke. Akhirnya mau tanya. Jadi referensi itu ada kelas, ada kastanya, ada kelasnya juga ternyata. Yang referensinya kalau misalnya referensi Anda buku SD boleh aja buku pelajaran SD, tapi saya jadi tahu oh ternyata level Anda itu level SD, bukan level S2, bukan level S3, level SD. Ya nggak apa-apa juga. Level SD masih lebih bagus daripada opini Anda. Ya karena Anda sekarang sebagai mahasiswa nggak punya opini, Anda itu dianggap yang belum jagoan lah ya. Maka opini SD pun lebih bagus. Nah, kasta yang paling tertinggi adalah peer review journal. Jurnal yang direview oleh peer atau teman-temannya atau orang yang kompeten di bidang itu. Nah, itulah sebetulnya kalau kita lihat ya, oh berarti peer review journal itu nomor satu. Jadi kalau Anda memang banyak peer review jurnalnya, oh berarti Anda bagus. Bacaannya bagus, berarti makalah ini ya kemungkinan bagus. Kalau bacaannya aja, referensinya udah jelek, kemungkinan makalahnya jelek. Jadi wah ini bacaannya SD semua nih, SMP semua nih, bukan kitab kuning ya atau bukan kitab sakti gitu ya. Ya ini Anda nggak ada apa-apanya. Nah itu ya, jadi itu menunjukkan bahwa itu. Maka kita selalu cari referensi yang terbaik atau orang yang paling hebat di bidang itu atau dengan topik itu ya, di bidang itu atau topik itu. Orang terbaiknya siapa? Oh si ABCD Pak. Oh ya udah ABCD yang kita ambil gitu. Jadi kalau misalnya apa? Information theory, Shannon, ya kita pakai ini ya makalahnya Shannon gitu ya. Oh ya dia yang terbaik. Cara mencarinya adalah biasanya kita mencari sebuah referensi dulu ya. Pertama kan kita harus mulai dari sesuatu ya. We have to start from somewhere gitu ya. Ambil satu makalah kemudian kita baca, oh dia ngereferensi ke siapa ya? Ngerefer ke siapa? Oh si itu ya. Oh ya dia ngerefer ke si ini. Oh dia ngerefer ke si Anu. Oh ya berarti gitu. Nah di si Anu kita lihat lagi, oh dia ngerefer ke siapa ya? Ini ke siapa gitu. Jadi kalau lama-kelamaan kita banyak baca paper, lama-lama muncul tuh ada satu atau dua atau tiga paper yang selalu di refer atau disitasi orang yang lain-lain. Berarti itu the main paper, makalah utama yang di dalam topik ini atau bidang ini. Ya, jadi kita bisa bilang, oh ya makalahnya itu referensinya yang terbaik gitu karena memang dia dilihat itu ya dari sumber yang ini ya yang terbaiknya. Jadi kita bisa lihat oh dia itu yang terbaiknya dari situ. Itu kayak orang oh dia banyak followernya ya atau banyak like-nya atau banyak ini ya berarti dia ya setidaknya terkenal ya. Ya jadi itu. Jadi kita cari-cari oh the main paper di situ. Nah,
Kita cari, oh the main paper. Oke, dan dari situ kita baru ekspansi ke yang lain-lain. Jadi peer review jurnal itu yang terbaik. Nah, tetapi susahnya gini, peer review jurnal itu artikel yang muncul itu tuh dia jarang ya. Karena jurnal tuh mereviewnya tuh ketat, susah, butuh waktu 6 bulan, 1 tahun. Maka biasanya yang peer review jurnal itu disarankan atau hanya dipersyaratkan untuk mahasiswa S3 karena waktunya lama ya sekolahnya. Kalau S2 disuruh nulis peer review jurnal, wah nggak selesai-selesai itu sekolahnya ya. Di peer review jurnal itu biasanya ya itu tadi ya. Nah, kalau di-review oleh orang-orang yang berkelas ya, kalau kita beranggapan peer review jurnal itu berkelas, maka otomatis materinya itu bagus gitu ya. Bukan yang ngasal gitu ya. Kenapa dia tuh yang paling top ya peer review jurnal. Kedua, setelah itu mulai yang lain-lainnya. Contoh, buku. Buku itu bagus juga. Kalau dulu buku itu dianggap bagus. Karena buat buku susah, buku itu apa ya harus direview juga karena orang kalau nyetak buku itu cost-nya mahal ya sehingga orang tidak sembarangan buat buku. Kalau sekarang gampang sekali membuat buku apalagi e-book ya kita ketik-ketik jadi e-book ya cari ISBN-nya selesai. Nah itu buku. Nah cuma buku itu dianggap sebagai apa ya materi yang sudah well established tidak lagi yang terbaru gitu karena well established karena itu buat buku lama tadi ya buat buku kadang kala lebih lama dari membuat makalah di jurnal karena tadi ya membutuhkan editornya segala macam jadi prosesnya lama. Jadi buku itu biasanya adalah sesuatu yang sudah well established. Jadi orang-orang ini well established ya berarti buku ya oke. Jadi dia masih di situ. Nah, buku pun sebetulnya tidak direview oleh peer, jadi ya bisa jadi buku salah. Tapi itu dia karena effortnya berat, nah itu mungkin masih dianggap lah ya. Setelah itu baru kita bicara tentang seminar, konferensi, ada makalah-makalahnya gitu. Kenapa itu dianggap lebih rendah? Ya karena dia tidak direview oleh peer yang hebat. Kadang ada konferensi ya reviewernya ada boardnya itu yang mereview ya, tapi sekemampuan boardnya itu ya. Karena kalau ada seminar segala macam itu ada batas waktunya, ya. Submit paper dan di review harus cepat harus sehingga proses untuk melakukan reviewnya itu dianggap masih kurang kurang saklek, kurang bagus dibandingkan yang tadi peer review journal. Itulah sebabnya kastanya lebih rendah ya. Karena tadi ya mungkin kontennya ngejar tayang gitu. Ya, nah setelah itu baru yang lain-lainnya lagi turun lagi. Misalnya ada apa sih namanya dokumen yang dibuat oleh perusahaan. Misalnya Cisco mengeluarkan dokumen, Mikrotik, Huawei mengeluarkan dokumen, IBM mengeluarkan dokumen. Boleh jadi bagus, bagus. Tetapi karena dia tidak direview oleh peer, dianggap ini gray area lah ya. Seperti halnya jurnal, bukan jurnal, makalah-makalah yang ada di web saya itu ya, yang dari makalah-makalah Anda itu tidak dianggap sebagai peer review jurnal karena yang nge-review cuma Budi Raharja satu orang. Nah, sama dengan perusahaan juga gitu. Bahkan ada indikasi bahwa nanti perusahaan ini membesar-besarkan satu hal yang terkait dengan produk atau servisnya mereka sehingga wah ini untuk jualan juga yang membuat white paper lah ya itu digunakan untuk jualannya juga membenarkan produk atau pendekatan mereka ya sehingga itu juga dianggap tapi seringkali juga bagus ya oh bagus technically bagus ya dia independen tapi sebetulnya kita bilang ya kalau bahasa Inggrisnya itu take with a grain of salt gitu ya jadi ya perlu waspada sedikit lah ya dengan dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan atau organisasi gitu ya. Atau kampus juga ya yang bukan berarti bukan peer review jurnal ya technical report lah nanti baru lagi produk lagi lain lagi. Nah bagaimana dengan Wikipedia? Nah ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Yang memperbolehkan bilang kan sama juga referensi. Ya, yang tidak memberikan mengatakan bahwa itu kan nanti bisa diedit-edit, bisa berubah. Iya, tapi kan nanti yang udah banyak orang lagi diperbaiki lagi sehingga lama-kelamaan menjadi lebih bagus. Itu harapannya teorinya dan memang prakteknya sedemikian ya, tetapi karena tidak ada jaminan tadi, maka Wikipedia ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau saya bolehkan. Daripada opini Anda, nah lebih baik opini sang uh, orang banyak ya di lingkungannya gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi itu ada lagi misalnya koran, ya boleh artikel koran. Wawancara, boleh kita datang wawancara seseorang, ya kita sebut personal communication, kita email-emailan, konsultasi, boleh dijadikan referensi. Konsultasi dengan pakar ini, diskusi ini, dan seterusnya boleh, gitu ya. Dijadikan menjadi pertimbangan. Ya, boleh.
Bahkan ya tadi ya, apapun bisa jadikan referensi. Tapi tadi dicantumkan sehingga orang-orang bisa tahu, oh ini kelasnya apa. Sampai situ dulu ada pertanyaan yang tadi. Kalau nggak ada, kasih jempol supaya saya tahu dan bisa terus. Kasih jempol. Oke, baru satu ya. Oke, ya. Nah, berikutnya lagi adalah tahun. Ada yang membatasi, misalnya maksimum 5 tahun atau 10 tahun. Jadi referensi itu tidak boleh lebih tua daripada waktu itu. Alasannya kenapa? Ada banyak hal. Satu, kalau referensinya tua berarti apakah bidangnya sudah mati gitu ya. Jadi referensinya 20 tahun yang lalu. Wah, ini udah mati bidangnya, nggak ada yang baru. Nggak ada, Pak. Wah, berarti satu bidangnya mati, berarti bidangnya boleh jadi susah memang ya. Atau Anda yang tidak punya kemampuan untuk melakukan gitu. Jadi orang tanyakan, ini mahasiswanya bisa melakukan studi literatur nggak sih? Nyari literatur aja, referensi aja nggak bisa. Berarti dia tidak cakap dalam hal melakukan penelitian. Itu ya. Jadi itu ini ya. Terus baru itu menunjukkan kebaharuan. Jadi bidangnya itu masih aktif ya. Oh, bidangnya ini masih aktif. Tapi kadang juga ada makalah atau paper yang apa ya, yang kita sebut klasik. Information sistemnya si Shannon itu tahun berapa ya? 40 sekian ya. Masih klasik tuh dianggap, wah ini the main paper ya, kita harus ngutip dia karena yang ini ya oke. Jadi ya boleh aja tahun 40-an ya dipakai itu karena memang dia the main paper. Jadi kalau ada paper yang acak adut tahun lalu sama papernya Shannon yang hebat, ya bisa jadi Shannon ini yang mending kita mengutip dia karena dalam tulisan kita, dalam penelitian kita membutuhkan itu ya. Ya. Jadi tahun untuk menunjukkan bahwa ini masih aktif, tahu menekan penelitiannya, kekinian dan sedang ini memang sedang bidang itu tidak mati, ya itu tahun. Jadi boleh boleh aja. Itu dari segi tahun. Jadi tadi udah penghargaan ini. Jadi ya, nah menuliskan referensi ini juga itu sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang ini. Bahwa kita meneliti itu kan kita tidak ujug-ujug ya tiba-tiba kita, wah kok kamu hebat sekali penelitian yang nggak ada referensinya, berarti wah harusnya kamu dapat Nobel nih ya, karena belum ada yang meneliti itu. Enggak, kita tadi itu menunjukkan bahwa kita itu berdiri di atas penelitian sebelumnya. Istilahnya tuh we stand on giant shoulders. Jadi ada giant ada banyak raksasa-raksasa. Kita naik di punggungnya mereka ya, punggungnya mereka itu kita ditupang oleh penelitian-penelitian yang sebelumnya. Itulah sebabnya kita bilang we ride on, we stand on giant's shoulder. Gitu ya. Jadi kita penelitian gitu. Nah itu juga sebagai penulisan ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada mereka bahwa saya menghargai mereka berarti saya meng-acknowledge, memberikan kredit kepada mereka bahwa yes, saya menggunakan itu, ya saya menghargai apa yang dia lakukan gitu ya. Ya, jadi itulah sebabnya kalau kita lihat ya pengutipan-pengutipan ini contohnya lagi nih kalau orang bicara tentang ya coba saya ingatkan lagi tadi ya. Ada yang mau nanya, silakan. Pak, untuk bibliografi itu Hmm, dia kayak baiknya berapa banyak resource yang kita pakai ya, Pak? Misalnya kayak dari berapa jurnal, terus hmm. dalam penulisannya itu dia sistemnya kayak setiap kita pakai misalnya kayak satu paragraf dari misalnya dari sebuah paper satu ide kita cantumin atau kayak guideline-nya gimana sih Pak? Kalau kalau Oke, oh ini masuk bibliografi atau kayak kita cuma nulis oh ini doang udah pakai ya, kayak gitu. ya. Nah, nanti penulisan saya bahas habis ini ya sedikit lagi tentang penulisan ya. Tapi tadi berapa banyak? Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya paper Anda cuma 3, ya dia cuma 3. Nah, berarti dia nggak ngerti meneliti. Kalau misalnya dia referensinya, wih gila nih referensinya 30 deh. Berarti hebat nih, dia banyak baca menelitinya. Jadi semakin baca, semakin banyak tuh sebetulnya semakin baik. Nah, tetapi ada yang ngarang-ngarang, oh ini jangan-jangan dia itu nambah-nambahin aja ya, supaya pengen keren gitu ya. Benar kan dibaca. Tetapi pada dasarnya semakin banyak itu menunjukkan bahwa semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Saya dulu, saya lupa, kalau S1 saya nggak ingat ya, kalau S2 saya tuh saya banyak, lebih dari 100 ya, S3-nya juga gitu ya. Yang saya baca mungkin, kalau S3 saya ingat tuh mungkin 1000 lebih ya. Karena tumpukan paper saya banyak sekali yang saya baca gitu. Jadi itu untuk menunjukkan bahwa ini orangnya ini memang baca gitu ya, meneliti cari sana sini. Jadi semakin banyak semakin bagus. Itulah sebabnya saya bilang minimal 3. Tapi kalau ada yang ngerjain 3, berarti dia nggak bisa gitu ya. Ya, banyak banyakan ya. Nah,
Kalau seseorang dikutip, nah saya sebentar ya, saya tunjukkan lagi nih. Ya. Eh, Kalau seseorang dikutip ya, misalnya ini saya coba, saya pilih dikit lagi. Mungkin ya, kalau Scholar ya, saya udah lupa lagi nih, Scholar. Google Scholar. Nah, kita coba cari Budi Raharjo ya. Ini nggak tahu lambat nggak ya. Scholargoogle.com. Maaf, ini internetnya lambat atau apa ya? Scholargoogle.com. Kenapa dari Bing ya? Scholargoogle.com ya. Kita coba misalnya kita cari ya, itu Stand on Shoulders of Giants tadi ya. Budi Raharjo. Budi Raharjo yang mana ya? Ini yang ada macam-macam Budi Raharjo nih, yang ini kali ya. Ya, yang PHUM ini. Nah, ini Budi Raharjo ditunjukkan bahwa ini paper yang banyak di quote. Ini paper saya ini di quote udah mahasiswa saya ini 297 kali. Ini buku saya, buku di online ya, dan lain-lainnya segala macam ya. Banyak nih tuh. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat ini yang sebelah kanan ini berapa kali saya dikutip ya. Sehingga itu yang dipakai orang nanti untuk mengukur H index. Jadi saya nggak tahu nih berapa banyak ya, saya H indeksnya cuma 16 gitu ya. 18, 16 ya. Jadi ya itulah ya. Jadi kalau orang ingin memberikan jasa ke seseorang, ya itu dikutip. Itulah sebabnya kadang-kadang ada orang self quoting itu sangat tidak boleh sebetulnya ya. Memuji diri sendiri itu nggak boleh ya. Itu ya. Jadi self quoting nggak boleh ya. Ya. Balik lagi ya. Jadi nanti habis ini kita teknik penulisannya. Jadi kita mengutip itu semakin banyak yang kita kutip semakin bagus. Ya, banyak. Ada lagi sebelum teknik penulisannya. Simple, oke. Oke ya. Kalau gitu kita sekarang ke teknik penulisan. Nah, dalam penulisan karena tadi Anda di qualify di tes itu ya, penulisan itulah yang harus bagus dan sempurna. Itulah sebabnya penulisan karya ilmiah tuh sangat ngeselinnya adalah banyak aturannya, yang mana aturan itu serasa kayak orang mengatakannya itu apa sih, trivial, padahal enggak. Jadi itu justru penilaiannya dari itu. Oleh sebab itu maka kita lihat standar yang digunakan oleh penerbitannya. Ini untuk apa? Untuk jurnal ini. Oh, kita minta kalau jurnal ini format standarnya seperti apa. Kalau kita tesis di kampus kita kayak apa. Kalau kita submit di seminar, seminarnya standarnya apa. Jadi itu ada standarnya. Jadi kita nggak boleh ngelihat hanya ngasal ya, ngelihat oh nyontoh ini paper yang lama kayak gitu ya. Udah saya nyontoh dia aja gitu ya. Biasanya mahasiswa sering gitu. Tapi kita harusnya tahu kenapa dia melakukannya seperti itu ya. Karena boleh jadi dia juga ngaco gitu ya. Ya salah juga, jadi kita nyontek yang salah. Jadi ada contoh IEEE, ACM, fisika, ada di EPA, apa macam-macam ya. Ya setiap itu dia punya standar sendiri-sendiri. Nah, kalau kita yang saya sukai sebenarnya standarnya IEEE ya. Tapi Anda boleh pakai standar yang lain juga selama dia konsisten. Jadi standarnya tuh harus selama dia konsisten. Nah, kalau paling gampang di kita IEEE aja lah ambil standar. Ya. IEEE itu juga ada macam-macam. Nah, yang umum tuh seperti ini. Pertama, teknik penulisan. Menuliskannya itu mengurutkan referensi itu berdasarkan apa? Nomor satu, nomor dua, nomor tiga itu berdasarkan apa? Ada macam-macam. Ada yang berdasarkan kemunculan. Misalnya kalau yang paper pertama kali dimunculkan, itu ditulis nomornya nomor satu. Ya. Nanti kalau yang paper kedua yang kita kutip kedua, nomor dua kasih nomor dua. Ada yang ketiga kasih nomor tiga. Ada yang seperti itu ya. Berarti berdasarkan urutan dia di citasinya ya, di refer atau di kutipnya ya. Ada juga yang berurutan berdasarkan nama pengarangnya. Jadi nama pengarangnya karena kalau di luar negeri berdasarkan last name-nya. Misalnya kalau ini Brazil ya berarti dia B ya, BR ya, A, S, ya, terus ya, urutkan berdasarkan itu. Nah, contoh dalam ini kalau contohnya di sini ini kayaknya bukan ya berdasarkan kemunculan karena ini Brasil kok lebih dulu dari Bender ya, BE. Berarti BR ini kan harusnya BE dulu ya. Berarti ini urutannya ini berdasarkan kemunculan. Ini juga kalau kita lihat nomor 4 juga Brasil ya, berarti oh ya ini kemunculan. Brasil berdasarkan kemunculan diurutkan. Ada yang berdasarkan tadi ya last name. Mungkin di tempat lain ada lagi yang berdasarkan nama jurnal, nggak tahu lah ya, atau tahunnya. Tapi kita lihatlah sesuaikan dengan standarnya. Jadi standarnya seperti apa? Ya.
Kalau di dalam kelas kita IEEE aja, ya. Tuh, jadi pengurutannya itu. Penomorannya, nah ini segala penomorannya. Penomorannya itu juga penting karena ada yang kayak gini tuh dinomorkan. Oh, nomor satu, nomor dua. Nanti di dalam tulisannya itu nomornya itu disesuaikan dengan penomoran di sini yang urutannya gitu ya. Ada juga yang berdasarkan last name berarti enggak. Jadi misalnya dikutipkan menurut Brazil tahun berapa 95 Brazil 1995 maka ini gitu. Jadi ada yang pakai last name itu. Jadi di sini tuh nggak bisa diurutkan berdasarkan nomor gitu, tapi berdasarkan last name ya. Jadi bisa begitu juga. Ya, jadi itu tapi lihat-lihat gitu ya standarnya seperti apa. Angka satu pun ini ada macam-macamnya juga. Ini yang ini adalah kurung kotak satu kurung kotak tutup, tidak pakai titik. Nah, jadi kalau Anda kayak gini pakai titik, salah Anda, dibuang ke tempat sampah. Nah, berarti Anda nggak ngerti. Salah titik, salah koma, itu penting ya. Jadi ini urutannya kalau ini yang kebetulan yang IEEE seperti ini adalah nomor, nah ini kurung kotak ya. Memang ini nitty-gritty-nya itu sangat ini, sangat ya sangat apa ya, sangat pelik, sangat teliti, sangat ini. Ya memang begitulah ya. Memang kalau standar dalam penulisan karya ilmiah itu gitu. Jadi Anda boleh jadi tidak diterima dicoret karena nulisnya tidak sesuai dengan standarnya. Udah aja selesai gitu. Ya. Jadi kalau Anda ngerti standarnya ya wassalam ya. Kemudian penulisan namanya. Nah, ini nama juga standarnya macam-macam. Ada yang lengkap misalnya siapa nih? John misalnya J-nya saya nggak tahu siapa. John Brazil, Stephen Low atau apa ya Norman Maxim Chuck atau apa gitu. Jadi ada gitu. Kalau IEEE biasanya ya ini IEEE tentu saja IEEE yang ini adalah first name-nya itu disingkat. Jadi J titik last name, koma first name titik last name. Kalau yang ini lebih dari satu, yang terakhirnya itu sebelum sebelum namanya dikasih N. Jadi kalau berdua misalnya Brasil dan Maxim Chuck nih ya C Brasil, N Maxim Chuck gitu. Kalau ini bertiga. Jadi kita bisa tahu ini pengarangnya bertiga. Nanti nanti ada contoh-contoh yang buruk ya. Jadi saya kasih contoh. Nah, setelah nama, nah ini apa nih? Bisa titik, bisa koma. Nah, standarnya bilang apa? Standarnya ini yang ini koma. Kalau Anda standar koma, Anda pakai titik, Anda salah, dibuang, dicoret. Tolong perbaiki ya, Anda ngerti standarnya. Jadi ini antara koma dengan titik nih sama pentingnya ya. Jadi Anda harus lihat standarnya bilang apa. Ya, standarnya bilang titik atau bilang koma ya dari habis nama. Ya. Berikutnya lagi. Nah, kalau kita mengutip sebuah makalah dalam sebuah jurnal, maka nama topik apa judul dari makalahnya itu kita tulis dalam bentuk ini ya, seperti ini dalam tanda petik. Jurnalnya ditulis dengan huruf miring. Nah, kalau buku, judul bukunya yang ditulis miring. Nah, jadi ini yang kayak gini nih harus tahu juga ya. Ya. Terus tambahnya lagi, kalau misalnya di ini dalam bahasa Inggris ya, kalau misalnya judul buku itu dalam tanda petik ya misalnya Electronic Marking and Identification Techniques to Discourage Document Copying, koma tanda petik. Jadi komanya di dalam kalau bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tanda petik dulu baru koma ya. Kalau ini balik ya kayak gitu. Jadi ini yang kayak gini nih sangat penting sekali ya perbedaan ini gitu ya. Habis itu nama jurnalnya, kalau ini kebetulan nama jurnalnya IEEE Journal Selected Areas of in Communication. Nah ini ada singkatannya, dan singkatan ini juga udah standar ya. Jadi kita ngikut aja singkatan yang dibuat oleh standarnya tersebut. Tulis suruh miring, habis itu volume nomor dan segala macam. Nah di belakangnya ini online available ini nggak harus ditulis kalau untuk yang bentuknya jurnal seperti ini. Nah ini yang diwajibkan kalau untuk dokumen yang online. Sebagai contoh Wikipedia. Kenapa demikian? Karena Wikipedia kan sering berubah ya. Jadi Anda dapatnya dari mana? Ini URL-nya adalah seperti ini dan diakses tanggal berapa. Karena boleh jadi minggu sebelumnya atau minggu sesudahnya mungkin ada perubahan dokumen, isi dokumen sehingga kalau ini wah ini salah nih. Ya Anda salah. Saya bacanya tanggal 1 Maret 2025 Pak. Oh, ini berarti setelah mungkin ada update baru ya dari itu. Ya, jadi penulisannya seperti itu. Maka Anda harus mencari itu tadi standar penulisan dokumen. Gitu tadi ya. Jadi kalau pertanyaan tadi standar penulisan dokumennya adalah ikut standarnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi jumlah banyak gitu. Oke, jempol. Ya, ini penulisan di sininya. Di dalam tulisannya, nah kalau di dalam tulisannya ya, jadi Anda bisa macam-macam ya. Definisi dari e-commerce adalah ini.
kurung kotak satu. Oh ini berarti sih definisinya saya lihat, oh ini berarti dari Brasil. Atau menurut Brasil, nah bisa juga gitu ya, menurut Brasil kotak satu adalah ini. Atau juga menurut Brasil adalah definisinya adalah gini, nanti terakhir setelah ini kotaknya di terakhir. Boleh gitu ya, jadi juga boleh. Gitu. Yang penting Anda menunjukkan apa yang Anda statementnya atau poinnya itu Anda sebutkan sumbernya. Kalau enggak, Anda dianggap sebagai plagiat. Dan hukuman plagiat di dalam bidang akademik adalah Anda dianggap mencuri, dianggap kejahatan, maka dianggap nol, bahkan Anda kadang bisa ditendang dan dipecat ya dari kampus ya. Karena Anda melakukan plagiat, ya. mengklaim mengklaim sesuatu yang bukan milik Anda. Itu. Ya, jadi itu juga wah salah juga ya. Jadi harus tahu itu juga. Gitu. Ada pertanyaan? Belum ada? Nah, itu teknik penulisannya ya. Jempol atau ada lagi? Nah, kenapa kita menggunakan mengutip ini? Nah, tadi kita itu kita nembeng si raksasa-raksasa tadi ya. Jadi kalau misalnya dalam misalnya kita bilang menurut si ini, menurut si B begini, menurut si C begini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan A, B, C tadi akhirnya begini. Jadi nanti kalau ada yang menguji, penguji misalnya bertanya, kenapa gini-gini di A ini gini-gini ini. Nah, kita bisa bilang, ah itu menurut referensi A-nya begitu, Pak. Selesai. Kita tidak perlu membuktikan karena itu sudah dibuktikan oleh orang lain. Justru kalau kita mengklaim itu kita yang membuktikan malah salah ya karena kita dianggap sebagai plagiat. Nah, kalau ini orang lain ya sudah kita tinggal ini. Jadi jangan marah ke saya Pak, jangan seolah-olah gitu ya. Itu silakan Bapak percaya atau tidak percaya. Wah berarti referensi kamu salah ya. Bisa jadi ya kita salah referensinya, salah mengertinya, bisa juga ya. Tapi biasanya kalau udah ada gitu tuh udah menunjukkan oke. Kalau gitu nanti saya baca dulu ya referensinya atau kalau debat saya baca referensinya karena ini bukan Anda yang salah ya atau bukan Anda yang perlu kita bahas atau kita diskusikan atau kita debat, yaitu referensinya tadi. Itulah sebabnya bagusnya kalau Anda banyak mengutip, bagus tuh. Bilang ini si itu, bilang ini si ini, bilang ini si ini, bilang gitu. Oh bagus. Berarti Anda ini banyak bacanya dan referensinya banyak dan Anda itu dilindungi oleh raksasa-raksasa tadi. Gitu. Ya. Adakah pertanyaan tentang referensi daftar pustaka bibliografi? Ya. Nah, bibliografi ini tuh memang tujuannya adalah supaya kalau ada orang mau napak tilas penelitian kita tinggal bilang, silakan, monggo, ini ada referensinya, silakan, Anda follow up lagi. Sehingga kalau kita bilang, ini nggak ngerti ini, ya saya akan baca lagi lah. Gitu. Jadi kalau Anda meneliti, terus Anda baca tesis orang lain, makalah orang lain, Anda bilang, ini kok nggak jelas ya pendapatnya, tapi dia memberikan referensi ini. Kalau gitu saya baca referensinya tadi. Siapa tahu dia salah atau menjelaskannya di referensi ini lebih bagus daripada si ini. Ya. Jadi gitu ya. Pertama adalah referensi. Kalau referensinya udah jelek, gimana saya bisa kasih nilai bagus? Tapi kalau referensinya bagus, wah ini anak ini oke juga. A udah di tangan lah gitu ya. Nah, kalau untuk melakukan gini, nah saya itu menggunakan aplikasi yang namanya JabRef ya. Coba saya tunjukkan ya. Jadi, jadi saya menggunakan ini ya. Jadi ini aplikasi namanya JabRef. Itu sama seperti Mendeley. Nah, saya senangnya pakai JabRef itu karena saya kerjanya kan di multi platform ya, ada di Mac, di Linux, di Windows. Kadang-kadang saya pindah-pindah gitu ya. Nah, karena ini open source lah ya. Ini open source atau ini ya, terbatas ya, atau free ya. Ini saya lupa nih lisensinya pakai open source atau hanya sekedar dia free atau buka ya. Tapi ini yang paling tahan bantingan. Saya udah menggunakannya udah tahunan pakai ini ya. Lumayan bagus. Sehingga saya bisa tuh, misalnya saya menemukan paper baru, saya taruh di sebuah directory, kemudian saya tuliskan, saya ekstrak ini ya, ini pengarangnya siapa, judulnya apa, sehingga nanti kalau saya mau cari lagi saya bisa ntar saya lihat, saya lupa lagi abstraknya dia bilang apa, relevan nggak ya gitu. Jadi saya taruh di situ, terus nanti saya klik bisa lari ke dokumennya, bisa diopenkan PDF reader kita. Nah menariknya lagi kalau ini kita gabungkan katakanlah dengan LaTeX atau dengan Microsoft Word, dia hanya bisa milih, misalnya dia bisa hanya menampilkan
referensi yang kita kutip aja. Jadi misalnya di sini kita ada 300 referensi gitu ya. Sementara tulisan kita hanya ada 7, maka 7 itu aja yang dicantumkan di dalam dokumen kita. Yang tiga, yang sisanya sih enggak gitu ya. Jadi ini adalah tools kita untuk melakukan penelitian. Jadi Anda harus punya some kind of this gitu ya, mau Japrep, mau Mendeley segala macam. Ini untuk Kojo Anda ya, untuk melakukan penelitian karena sudah pastilah kita lupa ya papernya berapa banyak, sudah lupa yang kita baca. Dengan ini tuh kita sangat dibantu. Terus ini juga bisa kalau kebetulan sih kayak saya Japref ini karena saya sering menggunakan LaTeX gitu ya. Nanti kita bisa diklik nih bibliotex source ya. Nanti kalau kita klik situ dia entry yang di dalam tadi daftar pustaka kita tadi ya, itu keluar langsung. Sehingga kita nggak perlu lagi nulis-nulis mana yang miring, mana yang ini dilakukan oleh si Japref ini ya, dia yang akan membantu kita. Oh ini stylenya IEEE transaction on electronics misalnya. Oh iya, dia akan melakukan gitu. Ya, jadi dia akan memberikan link kodenya ya, sehingga nanti kita tinggal compile urutannya udah sesuai dengan tulisan kita. Jadi kalau kita ada makalah baru yang kita kutip di nomor 7 gitu misalnya ya yang tadinya nomor 7 jadi nomor 8 tergeser dan seterusnya akan di reorder dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu ingat ini nomor berapa ya, nomor 31 atau kadang-kadang sering out of sync ya kalau kita melakukan secara manual. Gitu. Jadi pakailah Jabref ini ya untuk sebagai tools bagian penelitian. Ada pertanyaan sebelum kita nambah lagi? Ya. Kasih jempol kalau tidak. Ya. Izin Pak bertanya. Ya. Ya. Kalau misalkan kita baca paper dan ada kalimatnya itu eh, hampir-hampir sama aja gitu. Itu maksimal kita bikin dalam satu kalimat tuh citasinya berapa ya Pak? Kita cantumin bibliografi apa ya Mas? Ya, ya. Eh, Ya, referensi. bisa banyak-banyak sih menurut saya. Kalau ada 7, ya tansumin 7 aja. Kalau cuma satu, satu, dua, dua, tiga. Itu secukupnya aja, tergantung dari kondisi Anda sih. Ya, ya itu sebetulnya itu kan decision Anda ya, melakukannya. Ya, Pak. Ya, Berarti jadi nggak ada kalau, batasan ya Pak? Misalkan satu kalimat kita sampai bikin 5 atau enggak sih. Enggak. Jadi itu misalnya ya. enak-enaknya aja kita gimana mendesainnya, kita aja membacanya enak nggak gitu. Tapi nggak ada. Secara umum nggak ada batasannya harus gimana-gimana, nggak ada. Harus 3 atau satu, maksimum 3 nggak ada. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Terus kalau gitu ya kita harus belajar melakukan paraphrase ya. Jadi jangan jangan copy plug dari kata-katanya, dia paraphrase. Paraphrase itu menunjukkan bahwa wes si penulis ini atau peneliti ini jago ya, dia memahami maksud dari paper itu, kemudian dia tuliskan orang poinnya adalah ini gitu ya. Kita kasih kutipan, kita tulis ya, kita paraphrase kita kasih referensinya tuh. Ya menurut paper itu begini gitu. Tapi begininya itu kata kita ya, kita tuliskan gitu. Sehingga oh dianggap oh bagus nih, pintar dia memahami. Ada lagi? Silakan. Izin Pak, Ya, Eh, ini nanti output papernya kita survei paper atau apa ya Pak? survei. Jadi Oh, kalau ini tuh Anda kan nanti tuh ya membuat seperti use case lah ya, satu case tertentu ya. Bisa, nah bisa berupa Anda menjelaskan sebuah konsep, ya konsepnya udah. Jadi di sini tidak harus ada suatu waktu kebaruan lain-lain ya, karena ini bukan tesis ya. Ini hanya sebagai makalah kuliah. Jadi untuk menjelaskan sebuah fenomena, sebuah teknik, sebuah temuan, sebuah apa ya Anda jelaskan ulang. Misalnya Anda merangkum 10 paper, dari 10 paper itu pendapatnya gini-gini tentang ini gitu ya. Gitu ya. Kalau di dalam tesis ini bab 2 lah kira ya, studi literatur lah ya. baik, siapa? Ini temanya terkait judul mata kuliah kita berarti ya Pak? Betul, betul. Yang Baik, penetration testing yang kuliah network security. terima kasih Pak. Ya. Dan judul-judulnya itu kan tadi di web saya tuh saya belum update semuanya ya. Itu sebenarnya saya udah ngajar berapa ngajar kuliah yang terkait security, nggak hanya di sini aja ya, yang nggak hanya di kelas ini aja deh, maksudnya bukan kelas pentest aja,
Nah, mohon maaf, ini biasa. Internetnya lagi kurang stabil di sini putus, jadi sekarang saya tethering dulu. Ya, tadi balik lagi ya tadi ya. Intinya adalah ini tidak harus sesuatu yang baru, tapi ada menjelaskan dulu dengan topik ini. Ya. Nah, karena topiknya sudah banyak, misalnya tadi ya topik-topik yang sudah lama itu pasti ada, karena sudah pasti ada yang bahas. Nanti judul ini kita kumpulkan di dalam sebuah Google Docs ya, sehingga nanti Google Spreadsheet ya, sini judulnya apa, topiknya apa ya, sehingga nanti nggak tabrakan gitu. Karena bisa jadi itu biasanya dalam satu saat itu kadang-kadang lagi ada satu topik yang ngetren. Misalnya dulu blockchain, semuanya blockchain. IoT, semuanya IoT. Cloud computing, cloud computing. Sekarang AI, AI. Gitu. Tapi boleh aja ya, selama tidak bertabrakan. Ya. Jadi nanti kita lihat ini siapa yang duluan ya buat mengambil topiknya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini yang saya jelaskan ini generik ya, ini penulisan karya ilmiah generik, mau buat makalah, mau buat tesis, mau buat disertasi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Apa suara saya terdengar Pak? Jelas Pak. Benar. Oh ya, untuk penentuan judul tadi Pak, misal kita udah menentukan Pak di minggu ini misal judulnya, Hmm, mungkin nanti di minggu-minggu berikutnya kita apakah masih bisa berubah gitu Pak? bisa, bisa. Oh Misalnya ya, ada kejadian misalnya kita ternyata wah ini Pak topiknya terlalu susah Pak, referensinya nggak dapet Pak, cuma satu dua ini aja Pak, stuck saya udah tiga ini aja udah nggak bisa lagi Pak, topiknya terlalu berat. Oke, kita ganti. oh ya baik. Terima kasih Pak. Bisa, boleh. Ada lagi, silakan. Izin Mbak, Ya, apakah tiap mahasiswa berarti memiliki satu topik yang berbeda ya? Tiap mahasiswa itu. betul. 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 Terima kasih Pak. Ya, oke ya. Ini saya ambil contoh-contoh dulu ya tadi baru contoh yang bagus dari penulisannya ya. Nah, penulisannya ada lagi yang oh ya saya ambil contoh lagi ya. Tadi tadi yang contoh yang saya itu ini contohnya ini bagus banget nih karena dia nah sebentar. Share lagi ya. Share. Kalau yang ini dokumen seperti ini kalau di bidang sains itu misalnya matematik, fisika itu memang banyak yang menggunakan LaTeX ya. Sekarang yang online itu pakai Overleaf gitu ya. Bisa pakai itu kan lebih bagus. Dulu Microsoft Word jelek, sekarang udah bagus ya, tapi masih tetap enaknya ini. Sebagai contoh nih ya, kalau ada banyak tulisan yang berkaitan dengan matematik, LaTeX ini memang bagus ya. Contoh nih ya, kalau kita lihat persamaan ini. Oh ini aja persamaan yang ini. Sebentar saya zoom in lagi ya. Nah, ini kalau Anda lihat persamaan ini ya. Ini kalau ditulis dalam bentuk teks atau latex gitu ya. Itu kayak gini. Jadi I atau I double prime ya. Ini kayak gini. Ini kalau dilihat kan ini prime-nya tuh gitu ya. Coreng cuntrang-cuntrang ya, contreng-contreng dua itu bukan yang kutip, bukan kutip tanda dua ya. Double quote ya, bukan double quote. Anda lihat nih, bukan double quote ini. Ini prime ya, ini double prime ini. Sama dengan I prime tuh kayak gini. Ini kalau rumus matematik itu sebenarnya kayak gini. Terus kalau Anda lihat ya, F-nya ini bukan huruf F yang dimiringkan, tapi ini fungsi F-nya nih. Yang kayak gini, ada lengkungannya kan gitu ya, miringnya kayak gini. Ini ligaturnya. Jadi ini seperti itu ya. I-nya juga gitu. W-nya juga gini. Ini W bukan W yang dimiringkan, tapi lihat aja lengkungan di depannya ya. N-nya juga begitu. Ini bukan N yang dimiringkan saja, tapi gitu. Nah ini kalau kita lihat ya, kalau makanya buku-buku matematik itu kalau kita lihat, oh, kok bagus tulisannya. Begitu kita tulis kok jelek gitu ya. Tanda komanya ini juga tanda koma yang beda ya. Tanda plusnya juga beda nih. Kali ini kan plusnya gede, maksudnya gitu ya ke atas dan lebar gitu ya. Terus tipis. Coba Anda nanti tulis di dulu pakai Microsoft Word, bukan yang pakai mathematical simbol ya. Jelek ini T-nya tuh T yang kecil gitu. Ya. Nah, jadi ini pleasing the eyes. Jadi kalau kita baca gini, wah ini nilainya bagus nih. Karena kan kalau membaca itu kan ada aspek ininya juga ya, kenikmatan cara membacanya juga. Sehingga orang yang ini lebih cepat ngasih nilai A ya. Nilainya A karena enak juga baca itu. Ya. Kan makanya ini kalau dilihat dari tulisan ini kan distorsi N ini kan ya. Ini bisa kelihatan kan N-nya beda ya. Memperluh W dan ini ya. Beda ya, kelihatan gitu ya. Nah, inilah kalau kita
menulis makalah dengan yang sains dengan gini. Sehingga kalau Anda menulis kayak gini, orang-orang di luar gitu, oh iya ya, ini emang orang ini teknikal banget ya, gitu. Ya. Ada pertanyaan sebelum saya ini coba saya lagi sambil nyari contoh yang buruk ya. Nanti saya kasih contoh yang lebih bagus lagi, tapi ada masalah-masalah lagi ya. Contoh lagi ada yang sebetulnya ini yang saya kasih contoh tadi adalah contoh yang dapat nilai A ya. Sebentar, ada foldernya lagi nggak ya? Mana ya folder tadi ya? Sebentar, saya cari lagi foldernya. Contoh lagi. Hmm, ini ada contoh. Sebentar, saya share screen ya. Nah ini contoh yang sorry, agak buruk ya. Ini kok, oh ini bukan yang ini ya. Nah ini ya, ini kan contoh yang buruk nih ya. Contohnya itu kalau Anda lihat ya, makalahnya tuh apa coba yang jeleknya di sini? Yang nomor satu itu apa masalahnya? Apa? Yang obvious saja, yang obvious. Tidak konsisten, Pak. Ya, apa? Yang pertama itu apa yang jadi masalah coba? Ada tanda bulatnya itu, Pak. Iya. Kenapa ada bulatnya juga ya kan harus satu aja nggak usah pakai bulat gitu. Terus apa lagi? Terus ini, Pak, apa? Tidak, misalnya dia pakai IEEE kan nama terakhir yang dijelaskan ya di situ. Betul. Jadi yang pengarang yang pertama itu siapa aja tuh coba? Kan kita bingung ya sebentar. Itu siapa ya namanya ya? Apakah Brickell Ernest atau Ernest Brickell terus F-nya itu nyambung ke F Brickell Ernest atau F O Delico gitu ya? Atau ini nggak jelas nih ya, yang mana ini 3 orang 2 orang gitu kan ya? Kelihatannya 3 ini tapi gitu ya. Sama juga yang di bawahnya ini nomor 2 ya. Joan, Damon, Peters, Michael, Van. Sebentar, ini ada Giles, Titik, Henry. Nah, gitu ya. Yang nomor 1 juga nggak ada tahunnya ya. Terus jadi nggak jelas ini kita bingung sama sekali. Terus ada Andrew M. Titiknya gimana sih? Kenapa ada 2 titik? Ini ibu, ini kelihatannya mau bukus nih, buku atau paper. Kalau paper dia papernya apa ya? Kalau buku penerbitnya siapa, tahun berapa. Jadi susah kalau kita kayak gini ya. Jadi kalau orang mau napak tilas susah. Jadi ini untuk menunjukkan contoh yang buruk ya. Jadi kalau ada yang kayak gini, saya minta tolong tulis ulang ya. Saya nggak mau baca dulu nih, nggak mau meriksa. Tolong tulis ulang. Karena udah ya nulis referensi aja nggak bisa, apalagi nulis. Jadi Anda itu benar-benar kalau ini nitpickingnya tuh, wah dikorek-koreknya tuh iya sih. Ketika Anda membuat sebuah karya ini, memang demikian. Kalau Anda buatnya bagus, nah ini dia nih anak ini bagus nih, udah dia berarti mengerti melakukan penelitian. Gitu ya. Jadi ini contoh ini ya. Nah sekarang nanti gaya bahasa ya sekarang coba ya saya lihat ini mudah-mudahan kebuka ya karena internetnya kebetulan sedang buruk ya. Saya sebentar. Oke ya, saya tunjukkan nanti apa yang menjadi masalah. Nih, sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Mana Zoom saya ini? Set. Oke, apa yang menjadi masalah dari sini? Maaf, ini dari kalimat sebelah kirinya. Jadi kalau menulis harus dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa yang menjadi masalah? Apa masalahnya? Itu bisa dibagi jadi beberapa kalimat nggak sih, Pak? Habis koma Oh, nggak boleh karena betul. Ini kan dia ini satu kalimat ya nih. Oh, ini koma. Jadi kita indikasinya itu kalau udah banyak koma nih sesuatu hal yang agak aneh nih. Jadi ini udah kebanyakan ya. Jadi ini komanya kebanyakan. Jadi kita biasanya kalau ini buat kalimat yang sederhana, subjek, predikat, objek, mungkin ada keterangan SPOK lah ya. Subjeknya apa? Jadi kalau kita ngeliat kalimat subjeknya apa? Predikatnya apa? Objeknya apa? Keterangannya apa kalau ada gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi ini nggak boleh kayak gini ya. Jadi ini udah ini ya satu.
Kedua, biasanya dalam satu paragraf itu lebih dari satu kalimat. Jadi satu paragraf itu ada 3 kalimat lah gitu ya. Jadi kalau ini ya ini kurang nih, udah mah satu kalimat, satu paragraf isinya kacau ya. Jadi kayak gini tuh menjadi masalah ya. Nah ini lebih hebat lagi. Ini satu kalimat tuh lihat ya terus ya. Sebagian besar bank sudah mengirim sistem online bank dalam melaksanakan proses tarik bahan antara infra semakin lama menggunakan user dan password. Kenapa nggak berhenti dulu ya? Ya, jadi buatlah kalimat-kalimat yang sederhana, nggak usah ngoyo ya. So, ya ini tadi yang saya cerita itu tadi ya, dokumen yang ini kan banyak yang saya periksa. Dulu saya periksanya kelas itu ada yang isinya 120 orang, jadi saya harus meriksa gini. Jadi kalau udah nggak bener saya berhenti dulu, benerin dulu lah, saya kasih nilai T. Saya nggak mau meriksa lanjutin karena udah pasti jelek lah, gitu aja nggak bisa gitu kan ya. Gitu. Ini lihatlah ini paper yang harus saya review biasanya dalam setahun. Nah, ini contoh ya, ini yang seru nih ya. Misalnya section headernya, referensi. Kenapa nih referensi kayak gini? Sama seperti ini, kayaknya harusnya huruf besar gitu ya, dengan penomoran standarnya gitu ya. Nomor 1, nih ya, ini, mengapa huruf besar semua? Ini kayak marah aja dia tuh kan ya. White paper, the ongoing malware threat. Terus yang ini kecil. Kenapa kayak gitu gitu kan ya? Besar semua gitu ya. Terus ada lagi yang ini ya, yang ini buku, makalah atau apa ya nomor 2 ini. Tadi ya banyak ngaco-ngaconya gitu. Ini juga enggak, ini ada yang namanya Jim Revis atau Revis Jim Revis. Ini first name-nya atau apa? Habis nama pertama itu titik atau koma? Yang pertama pakai koma, yang nomor 2 pakai titik, yang ketiga pakai koma. Aduh ya, terus ini kalau kita lihat ini kutipannya juga kacau nih. Ini kutipannya ada yang pakai double quote, ini double quote-nya agak lain ya, agak lain ya gitu ya. Terus ya dan seterusnya. Jadi ini banyak menunjukkan contoh-contoh. Ada yang tahunnya pakai kurung lah, ada yang wah ini acak adut ya. Jadi dia ngasal aja nih. Kalau udah ngasal gini gimana sih? Ntar ya saya ambil contoh lagi. Nah biasanya tuh saya gini. Penilaian ini saya kasih nilai T, mengutip masih membingungkan ya. Referensi diurut berdasarkan apa? Mengutip masih membingungkan. Referensi yang tidak digunakan tidak boleh masuk ke dalam daftar pustaka. Jadi kalau tadi daftar pustakanya ada 50, tapi yang dikutip cuma 5. Ini ngaco. Sumber gambar harus dituliskan juga sama seperti kita mengutip, sumber gambar juga harus dituliskan ya. Ini dari mana? Kalau nggak ada dianggap plagiat. Ya format paragraf ini banyak masalah bahasa Indonesia jadi nilainya T, incomplete. Ya, ini contoh lagi nih. Ini misalnya di atas ini yang referensinya ini pakai angka 8, yang di sini pakai nama tahun. Saya mencurigai ini copy paste kalau gini. Ya, copy paste. Nggak benar ini di atas koma, nggak jelas ya. Jadi ini dugaan copy paste yang tidak sempurna. Nah, ini contoh lagi nih, gambar itu harus ada caption ya, tapi ini gambarnya di mana, halaman sebelumnya captionnya di sini. Di gambar tinggal ini halamannya sebelumnya ya. Ya ini ngaco yang kayak gini, nggak boleh kayak gitu ya. Terus yang baris kedua nih dilihat nih, tanda petik sendirian. Nah, perlu diingat kan bahwa tanda petik, tanda baca itu menempel pada huruf terakhir. Jadi harusnya sebagai berikut titik 2, nggak boleh ada spasi. Karena ada kemungkinan spasinya turun ke bawah. Kayak gini ya. Terus ini juga gambarnya udah nggak jelas nih, gambar 36 kenapa ke bawah gini topologinya gitu ya. Terus ya jadi ini banyak hal yang tidak jelas ini kan ya. Ini sama seperti tadi ya. Ada daftarannya referensi aneh, ditulisan dimulai dari nomor 7. Tiba-tiba nggak ada satunya tiba-tiba 7. Maksudnya gimana sih gitu ya. Ya. Ini juga sama gambar harus menunjukkan sumbernya, penulisan referensi masih belum sempurna ya. Ini kayak gitu ya. Jadi ini selalu begitu ya. Nah, ini seru juga nih ya. Pada komputer jinjing konsol dan peralatan elektroniknya lagi, titik ini harusnya kotaknya dulu baru titik ya. Itu satu. Yang kedua, isinya itu saya lihat. Sebentar, saya lihat daftar pustakanya. Ini katanya tentang Android, itu di dalam pustakanya lain lagi tentang apa gitu ya. Terus ada ini lagi di bawahnya. Logo Android. Nah, ini tujuannya apa? Pasti ingin menambah spasi ya. Untuk apa nih kan nggak perlukan juga nih logo Android kali ya. Ini lebih banyak lagi nih. Yang misalnya di atas nih spasinya nggak jelas ya. Jadi tanda titik spasi ini. Ini juga harusnya password spasi kurung buka angka titik gitu ya. Ini juga sama ya. Ini juga. Jadi ini banyak yang kayak gini ya. Layan ini di terakhir tuh sing on ini artinya single sign on ya. Aduh ya jadi ini kayak gitu. Ah,
penulisan kode pseudocode juga ada aturannya ya. Ini nggak kayak gini ya pseudocode. Ini jadi nggak jelas. Ini blockingnya nggak jelas ya. Kalau dijalankan, kalau di Python nggak jalan nih ya. Gitu ya. Nah, sebentar lagi ya. Nah ini juga, nah ini kalau engineering tuh seperti gini. Engineer tuh seperti gitu. Tuh, bab nggak ada kata-kata, gambar, gambar, gambar. Ini mah PowerPoint kali ya. Harusnya ada kata-kata lah ya. Nah itulah sebabnya menulis itu susah. Karena kita harus mengarang bebas ya. Sekarang bebas itu ya harus menambahkan kalimat-kalimat. Ini gambarnya dipotong menjadi berapa gambar ya, bahwa ini setelah ini. Terus kita jelaskan gambar ini apa. Jadi ada gambar kita jelaskan. Bagusnya apa? Nambah halaman itu. Jadi tekniknya adalah kita jelaskan gambar dengan tulisan, tulisan kita jelaskan dengan gambar dan tabel gitu ya. Jadi ini juga sama lah ya, banyak kata yang langsung panjang ya, terus ada lagi logo PHP, nggak bisa ya. Terus ini juga sama nih, logo PHP, sumber php.net, URL-nya nggak komplit ya. Dilihat di halaman PHP.net kan pasti banyak datanya di situ ya. Ini juga sama nih, gambar Apple Mac. Banyak orang yang belum tahu gambarnya kali ya. Gambarnya udah nggak jelas, kenapa harus ditambahin itu, sumbernya juga nggak ada gitu ya. Ya ini ya. Jadi saya selalu buat tulisan seperti itu. Nah ini juga sama. Contoh mesin ATM, ya. Mungkin ada yang belum pernah lihat mesin ATM ya. Ini lumayan di beberapa paragraf ya. Jadi itu menunjukkan banyak pengacoan gitu ya. Ya, ya, ada macam-macam ya. Nah ini juga sama nih. Nah kan tadi saya gambar, saya minta sebutkan sumbernya ya. Ini gambar, source, Google Image. Google Image itu mungkin ada jutaan ya gambarnya ya di itu. Yang mana ini URL-nya harus komplit. Ini karangan siapa, dari mana ya, nggak boleh gitu ya. Nah, ini menarik lagi nih, ini belum selesai nih. Berikut ini adalah rumusan masalah yang akan dibahas pada makalah ini. Nomor 1 B, nomor 2 D, nomor 3 tujuan D dan D. Lucu ya. Nah ini juga sama ya. Sumber researchgate.net. Maksudnya apa ya? Nah, ini menarik juga karena tiba-tiba kotaknya di depan gitu ya. Harusnya ini taruh di belakang lah. Nggak bagus ya ngeliatannya. Gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi itu adalah Hall of Shame, bukan Hall of Fame. Siapa tahu Anda ini ya pengen masuk ke Hall of Fame gitu. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita sudahi hari ini dulu ya. Ini yang enteng-enteng dulu hari ini, kita singkat-singkat dulu aja. Nanti Eh, saya berikan bahasan Kalau lagi. misalnya kayak kita bikin grafik atau pseudocode dari misalnya kayak draw.io gitu Pak. Hmm, Itu kan kita buat sendiri Pak. Jadi hmm, sumbernya itu berarti si draw.io gitu. Atau bukan, bukan. Draw.io itu kan adalah tools kita. oh Kayak gitu. itu kayak Microsoft Word kita. Kalau gambarnya kita buat sendiri ya nggak perlu sebutkan. Oh, jadi gimana bedain yang kayak kita ngambil dari ini? Berarti Hmm, kalau dia nggak di ini pasti itu bikinan sendiri. Kalau dia ngutip hmm, berarti kayak gitu ya Pak. hmm, betul. Nah, yang kalau misalnya Anda ngambil punyaan orang lain, terus Anda nggak sebutkan, Anda plagiat, berarti. Ya kan ya? Oh, berarti Anda klaim itu punyaan Anda sendiri kan ya? Nggak nyebutin sumbernya, berarti itu artinya punyaan Anda dong ya. Tapi saya nemu ini punyaan orang lain, wah berarti Anda plagiat. Nah itu jadi kalau kita ngambil tempat lain hati-hati, pasti harus sebutkan sumbernya. Kalau enggak, asumsinya adalah ini karangan Anda, karya Anda. Terus kalau kayak parameter kayak plagiarisme itu gimana sih Pak? Kadang kan misalnya kita ada sebuah penelitian yang mirip nih, tapi yang di parameter yang diperhatiinnya aja yang beda. Nah kayak gitu tuh. Oh, kalau ide enggak, kalau ide enggak, ide itu enggak disebut plagiat ide. Misalnya idenya gini enggak. Yang Hmm. plagiat itu exact lah ya, kita misalnya gini. Kayak misalnya ada orang buat lagu gitu ya, persis sama, ya udah plagiat lah. Liriknya sama, ya udah pasti plagiat lah. Melodinya sama, ya udah pasti plagiat lah gitu kan ya. Kayak gitu. Nah juga penelitian juga gitu. Misalnya gini, ide ini desainnya kayak burung merpati gitu. Ada orang juga burung merpati juga, tapi merpatinya beda. Ini merpatinya orang India, merpati Indonesia beda misalnya gitu ya. Beda nih. Nah saya juga beda nih, merpatinya pakai jambul, di sana enggak. Karena idenya kalau jambul itu dia lebih streamline. Kita bisa mendefinisikan itu. Nah itu awalnya sama tapi beda gitu. Kita nggak nyuri gitu. Ya, bukan plagiat. Ya. Ya, Pak. Sama terakhir Pak, kalau buat Hmm. makalah tugas akhir nanti itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Bebas, Oh bebas. gitu. Anda prefer apa itu? Ya.
Nah, yang kalau misalnya gini, ada gambar orang lain ya, saya ambil dari makalah gambar orang lain, saya tulis ulang, saya gambar ulang. Dan memang harusnya begitu, karena kita nggak boleh gambar orang lain kita foto, kita crop atau screenshot kita taruh itu nggak boleh, kita gambar ulang. Nah, tetap kita menyebutkan sumbernya, meskipun ini gambar ulang kita ya, tapi itu kan sumbernya dari dia gitu. Jadi ini gambarnya si ini ya, buat itu ya. Referensinya kita sebutkan referensi. Jadi kan kita memberikan penghargaan kepada dia, ini gambarnya dia, saya tulis ulang supaya si pembaca itu jelas melihat gambarnya itu gini, tapi saya gambar ulang, gitu. Saya nggak ngambil plug dari situ. Kalau kita ngambil plug, itu kita kena tuduhan copyright juga. Yang lucu tuh gini, yang lucu, misalnya kita buat paper ya, paper kita buat publish gitu ya, kita publish, ada diagramnya, segala macam, udah kita publish di IEEE gitu. Nah, kita mau ada paper lain ya, paper lain kita buat paper lain lagi. Kebetulan kita masih menyambungan dari itu yang analisis data yang sama atau sambungan itu, kita ambil foto tadi ya, yang fotonya buatan kita, ya, yang buatan kita, datanya buatan kita segala macam. Tapi udah kita publish di tempat lain, nggak boleh dong kita pakai itu. Datanya punya kita, fotonya kita yang buat, tapi ketika itu sudah dipublish di tempat lain, copyrightnya milik yang lain. Jadi kita nggak boleh gitu lagi. Maka kita harus membuat baru lagi, gambarnya lain lagi, dibuat beda lagi. Ya dengan data yang sama, tapi kita desainnya beda lagi, sehingga beda dengan yang tadi. Ya. Datanya sih sama, tapi visualisasinya beda, ini yang beda. Boleh. Dari segi gambarnya ya. Nanti kalau penelitiannya sih, papernya sih harus jelas beda. Yang mau dibahas, angle-nya di situ, angle-nya ini angle-nya beda. Gitu ya. Nah, menulis paper ternyata nggak gampang ya gitu. Itulah sebabnya memang kita harus banyak nulis. Jadi kalau ada kesempatan nulis paper, nulis paper. Karena ya namanya orang nulis paper itu sama dengan orang ngarang ya. Nggak mungkin begitu ngarang pertama kali bagus, ya nggak mungkin lah. Kita harus gagal dulu, di reject dulu. Ini ada mahasiswa saya yang di reject sama ini jurnal 10 kali. Baru ke keberapa gitu baru baru diterima ya. Ya itu memang begitu. Ya, dan itu normal aja tuh bahwa kita di reject, oke. Oh ini kurangnya ini. Oh iya ini harus perbaiki ini. Oh iya ini harus tambah ini. Oh iya ini harus ini. Oke, mari kita benarkan. Gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa bahwa kita masih jelek ya namanya belajar ya proses belajar. Tapi artinya harus mulai dan harus dimulai. Gitu. Oke. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan terakhir, silahkan ya, siapkan kamera kita ambil ya screenshot. Oh ya saya belum nyalakan kehadiran ya. Bentar. Sambil ini ya saya nyalakan kehadiran dulu. Sorry ya. Sambil saya nyalakan mudah-mudahan ini internetnya mudah-mudahan tidak lemot. Masih belum keluar akademiknya. Sebentar ya. Sambil siapkan ini kamera Anda, nyalakan. Kucek-kucek dulu matanya. Ini kok belum bisa ya. Sebentar, ini kok masih lambat. Ini masih belum, sambil saya nyiapin itu ya. Oke. Masih ada tuh 5 lagi yang belum. 4 lagi. Ayo 4 lagi, 3 lagi. Sebentar, saya ini kan juga ya. Mana tadi? Oke, sebentar saya. Preview saya adalah ini. Maaf, previewnya lari-lari. Oke, preview. Oke, siap ya. Kita ambil dulu ya. Instruksinya tetap sama. 1, 2, 3, ketawa. Tahan A-nya ya. Siap, oke. 1, 2, 3, ketawa. Oke, siap. Nah, sebentar ya. Oke, sip. Udah. Kalau ada pertanyaan, sambil saya nyiapin ini. Nyiapin akademiknya. Belum belum nyambung ya. Udah baru. CX baru. Kelas. Baru saya nyalakan. Ini online. Makalah. Oh, belum oke. Balik lagi. Kelas. Ini sampai aktifkan sampai online makalah. Sorry. Teknik menulis makalah. Dosen hadir harus dicentrang ya. Oke. Yang satu sudah saya nyalakan.
Oke. Online. Oke. Oke, sudah kehadiran, sudah saya nyalakan semua. Silakan ngisi daftar kehadiran. Oke, nanti instruksinya lagi menyusul ya. Kalau ada pertanyaan juga nanti kita bahas di ini kita ya, di grup kita.